Pak Ustadz, ini kan ada Jakarta Barat, kemudian dari Batas Bajis Jakarta Barat. Nah, kesempatan bapak-bapak untuk bertanya lebih teknis. Kalau untuk foto mantar, kalau sudah selesai foto bicara. Ya, bingung menyerahkan kemana dulu, gitu. Karena ini tokoh semuanya nih. Tinggal sweet aja. Saya juga bingung. Takutnya sul adab saya menyerahkan sini sul adab, bingung. Ya, mungkin kali dari MUI paling tidak nanti peserta akan dapat ini lembaran dari MUI, dari dari Lajisnu PB, kemudian dari Bahsul Masail. Ada 3 lembaran ini. Untuk lebih menyingkat waktu karena jam 1 lewat, dan izin Kiai, mohon maaf nih Kiai, ini saja saya bisa membatasi Kiai, kalau di luar saya nggak bisa karena saya moderator. Kasih waktu 20 menit untuk penyampaian makalah materinya. Terima kasih. Saya persilakan Kiai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Panitia penyelenggara dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat, kemudian ada dari Lazisnu, ada dari Basnas, ya, dan dari DMI yang kesemuanya, DMI, ya, LTM, NU, yang kesemuanya adalah pada koridor komunitas haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang di Muhammadiyah itu, yang ikut dari Muhammadiyah panjenengan termasuk dalam haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Hashim dan Mbah Ahmad Dahlan itu punya guru yang sama, yakni Mbah Soleh Darat. Kiai Ahmad Dahlan lebih sepuh dari Kiai Hashim As'ari. Kiai Hashim As'ari manggil Mbah Dahlan itu Kang Mas, dan sering berkunjung Kiai Ahmad Dahlan ke Tebuireng, Mbah Hashim juga ke Jogja. Makanya di Jogja itu ada foto Mbah Hashim dengan Mbah Dahlan, 2 kutub yang sudah menjadi satu. Jadi kecuali Wahabi, kalau Wahabi nggak ada sini ya. Baik, langsung saja, waktunya terbatas. Saya ada makalah di depan saya yang dibagikan oleh panitia, ada dari hasil Bahsul Masail pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada juga dari Majelis Ulama Pusat, ada juga dari Amil Zakat Infak Sedekah Lazisnu. Kalau takbir, kalau ibarat, kalau rujukan hukum sebagai istimbat dalam mengambil keputusan hukum, saya pikir ini sudah cukup. Pertanyaan apa saja yang diajukan panitia pengurus masjid dalam urusan zakat, sebetulnya udah ada jawabannya semua. Yang jadi masalah itu adalah ini yang mau bayar zakatnya ada apa enggak itu. Jangan cuma recet di urusan teknisnya, tapi bagaimana agnia ini punya perhatian sama fuqara, dan agar tepat sasaran kemudian disalurkan pada lembaga-lembaga amil zakat yang punya legalitas. Tadi kita udah kumpul di ruangan saya nih, kita udah kumpul. Jadi insya Allah hari ini ya nanti tinggal teknis panitia saja.
peserta udah ikut pelatihan ini dari masing-masing masjid, kelurahan, dari masing-masing kecamatan yang ada, kemudian ikut di LTM sini, ya, ikut di Lazisnu, nanti ada sertifikatnya. Kemudian bentuk SK-nya bahwa bapak-bapak ini sudah mengikuti pelatihan dan jadi panitia amil zakat selamanya, itu nanti di SK-kannya dari Lazisnu. Basnas, maaf. Ini Basnas lembaga resmi, plat merah. Kalau LTM plat hitam nih. Ya. Jadi kalau orang nikah sirri halal apa halal? Boleh. Legalitasnya mesti ada buku catatan nikah sebagai kutipan untuk bikin akte lahir. Jadi LTM ini penyelenggaranya yang nikahin, nanti yang ngasih buku nikahnya ini Basnas, begitu. Dan nggak boleh jadi amil zakat cuman Ramadan doang, bang, zakat fitrah doang. Ini sepanjang waktu, sepanjang zaman loh. Yang namanya amil zakat itu nggak ada yang nanya ini. Yang kedua, ini mengantisipasi supaya tidak terjadi, ngapain misalnya itu? Oh gitu. Ya emang begitu dah. Kalau orang kita mah emang begini rungsep. Ngomong-ngomong, yang nyatet. Ya emang begitu, namanya maklum, panitianya juga ya nggak ada yang layak jadi panitia. Gua kata aja begitu. Nih, yang jadi masalah kadang, tapi saya pikir sudah jarang begitu. Amil itu bukannya isim fa'il, dia orang yang mentasarufkan dari muzaki ke mustahik. Tapi amil itu, maaf, tapi ini dulu orde lama itu yang suka mandiin orang meninggal, itu amil. Makin banyak banget tuh yang nikahin amil, nerima zakat amil juga gitu. Ini zaman Belanda yang belum hilang ini. Kemudian zakat semua ke amil, jadi ntar habis lebaran amilnya jualin beras begitu. Itu enggak tepat sasaran pada mustahik. Yang kedua, bayar fidyah. Fidyah itu jenisnya. Ketika kita terkena hukum, jaga-jaga fidyah. Nah ini fidyah itu kan ukurannya pakai mud, ya mud, ya. Kalau dalam bahasa kita qutil balad gitu. Nah ini ada juga lagi yang mud itu adalah dijadikan bayar fidyah iya, zakat iya, mud juga iya. Padahal mud itu ukuran. Jadi sekarang sudah tidak ada. Maksudnya ini penertiban bapak-bapak, saudara-saudara di masyarakat. Ya. Jadi saya mensikapi itu saja. Jadi datanya bapak-bapak kumpulkan, udah benar nih per kecamatan, nanti ada online ya. Online kan Basnas bisa kan isi anunya. Iya, nggak usah orang suruh bolak-balik, memang ada duitnya. Jangan sampai dia ini biar anu aja, datanya biar jelas, kemudian nanti Basnas menerbitkan itu nggak perlu ini, tapi lewat email apa gimana gitu ya, Google Form-nya ya. Zaman sekarang kalau kagak nggak ngerti sama IT itu ya gaptek ya, jangan jadi apa-apa, udah diem-diem aja di rumah. Iya, kalau saya juga sebetulnya gaptek juga ya, cuman karena anak buahnya banyak, jadi saya nggak pernah megang apa-apa, dia aja yang ngurusin. Cuman saya pesen doang, kalau salah gue cekek urusannya lo gitu. Baik, ya. Kemudian yang banyak berkembang itu zakat kalau pakai beras 3,5 liter.
Kemudian Basnas sudah memutuskan di angka 47.500 begitu. Jadi kalau 50.000 tuh kok dikembaliin 2.500 begitu. Nah, kalau mau dilempengin aja 50.000 ya bagus juga. Yang 2.500 itu namanya sedekahun tatawwu. Sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Bagus-bagus saja begitu. Yang penting makannya kalau 20.000 seliter, zakatnya 20.000. Jangan 20.000 seliter makannya pengennya enak, giliran zakat berasnya beras raskin. Nah, ini nggak boleh begitu. Kalau pakai uang boleh, boleh. Iktibarnya di Mizanul Kubra. Mizanul Kubra itu punyanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi madzahibil arba'ah yang 4 itu nggak mesti sama dalam penetapan hukum. Kadang-kadang Abu Hanifah sama Imam Malik sama, tapi Syafi'iyah dengan Ahmad bin Ambal beda. 3 sama, 1 beda. 1 beda, 3 sama. Itu tinggal mukhaffaf dengan musyaddad. Tapi faraja'al amru ila martabatiyil mizan. Ketika masih ini dalam satu madzahibil arba'ah, ini adalah jalan keluar dalam rangka menentukan istimbat hukum. Ya. Jadi kita jangan sesek pakai Imam Syafi'i saja. Kita bisa jadi gak boleh pakai Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini zakat jangan semuanya mustahik. Kalau Imam Malik gitu, tidak salah, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah boleh zakat itu 1 tahun nggak dikasih semua mustahiknya, 1 saja yang dikasih. Jadi duitnya umpama sama beras tuh ada 10 ton, duitnya 10 juta. Udah yang lain gak usah dikasih, 1 aja dikasih. Supaya yang 1 ini nanti berkembang ekonominya, kemudian bukan lagi mustahik tapi muzaki. Lama-lama mustahik akan berkurang jadi muzaki semua. Itu ada pendapat Imam Malik. Tapi kalau di Indonesia diterapin begitu, apalagi di Kalideres sama Cengkareng begitu, bisa pala kita pada bengep urusannya. Ya begitu ya. Ini mazhahibil arba'ah. Ya. Udah ada 2 lagi, saya segitu aja, dan jangan nanya sama MUI, udah jelas. Saya kalau ngomong kan jelas, emang apa jadi kagak jelas. Ntar nanya lagi, lebaran kapan? Gue enak banget begitu. Nanya lebaran kapan? Tinggal tunggu aja sidang isbat. Ngapa sih mesti nanya mulu? Ntar kalau lupa puasa kapan? Ntar lebaran kapan? Kayak orang-orang kerjaan. Itu tuh pertanyaan. Kalau kita udah sembahyang tarawih, udah sembahyang witir, sembahyang tahajud, boleh apa kagak ya? Wah, kagak kepinter-pinter tuh aja. Allahumma fiq lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong buat Kiai. Ini baru ini saya dengerin beliau bicara formal, bukan di podium. Kalau podium sering, kalau ini formal baru ini. Ternyata pemikirannya, terobosannya bagus-bagus banget nih. Bagaimana zakat bukan hanya zakat dia, tapi zakat-zakat yang lain, bagaimana menjadi penyelenggara itu yang luar biasa. Nah, jadi langsung saja pembicara yang kedua dari Basnas, Bapak Heru Nurwanto. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Abdurrahman Soheh, guru kami. Yang terhormat dari PCNU dan Bapak Ibu semua hadirin sekalian. Izin memperkenalkan diri,
nama saya Heru, Bapak-bapak semua. Saat ini dititipi amanah menjadi koordinator wilayah Basnas basis Basnas basis Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Jadi satu-satunya Basnas yang ada embel-embelnya basis di belakang kata Basnas hanya di DKI. Karena memang sejarah panjang Bajis, jadi kalau memang warga DKI Jakarta lebih mengenal Bajis, yang memang sudah berdiri dari 1968. Kemarin di puncak milad Basnas, Kiai izin Pak Sekda menyampaikan ketika negara baru menyampaikan surat himbauan kepada masyarakat, tokoh DKI Jakarta sudah langsung bisa mendirikan badan amil zakat di tingkat DKI Jakarta. Jadi ketika negara baru bisa menghimbau, DKI sudah langsung membuat lembaga atau badan untuk mengurusi zakat. Jadi ini terlihat bahwa hubungan antara ulama dan umaro di DKI sangat luar biasa, sampai lahirnya badan bernama Bajis waktu itu tahun 68, Bajis eranya Gubernur Ali Sadikin. Jadi kemarin Pak Sekda sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Di 68 DKI Jakarta sudah mempunyai badan bernama Badan Amil Zakat tingkat DKI, dan di 2019 Bajis melebur dengan Basnas, untuk menghormati sejarah. Jadi satu-satunya Basnas yang ada embel-embel Bajis hanya di DKI Jakarta. Mungkin itu yang pertama. Jadi betul yang disampaikan Kiai bahwa Basnas Bajis adalah lembaga plat merah, karena memang Bajis dilahirkan oleh Pemda awalnya dan sekarang bersinergi dengan Basnas Republik Indonesia. Langsung ke materi mungkin ya, terkait amil gitu. Ini amil zakat Kiai ya. Jadi kalau versinya Basnas, amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam, orang yang dipekerjakan oleh umaro, oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat yang selanjutnya didistribusikan, ditasarufkan kepada para mustahik, kepada para masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini Basnas sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah di sini adalah dan jadi yang berkewajiban untuk menerima dan mendistribusikan adalah Basnas Bajis. Perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat ini yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, amil zakat diangkat oleh imam atau pemerintah. Yang minimal sekali di bawah adalah dilegalkan oleh Basnas dengan SK tertentu, bisa SK sementara selama Ramadan dan Syawal sampai dengan Lebaran, atau ada SK yang memang jangka panjang. Yang kedua, amil zakat jika tidak mendapatkan gaji maka berhak mendapatkan gaji dari sebagian harta zakat tersebut. Zakat muzakisah jika sudah di tangan amil. Jadi itu kriteria amil zakat menurut Basnas yang ada di Indonesia. Jadi kalau panitia zakat tidak diangkat oleh imam, tidak berhak mendapatkan gaji dari sebagian harta zakat. Zakat muzaki belum sah jika masih berada di tangan panitia. Dan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut ada beberapa larangan terkait amil tanpa izin. Di pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Dan di Kemenak juga pernah merilis 108 pengelola zakat ilegal. Beberapa waktu lalu ada lembaga-lembaga zakat yang terindikasi terorisme. Itu makanya beberapa tahun kemarin Kemenak merilis dan langsung membekukan lembaga-lembaga tersebut. Jadi selanjutnya adalah manfaat pembentukan UPZ. Jadi AMIL itu sebenarnya musola atau masjidnya itu dilegalkan dengan cara di UPZ-kan kalau di Basnas Basis, dan manfaatnya adalah SK UPZ untuk lembaga keagamaan merupakan legalitas resmi dari lembaga zakat yang diakui negara. Yang kedua, UPZ juga akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan, memudahkan dalam layanan ZIS karena setiap lembaga zakat mempunyai program-program yang sudah disusun. Selanjutnya adalah bagian dari jaringan zakat nasional, dan mudah-mudahan dengan masuknya ke jaringan zakat nasional, pemerataan program bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat, baik di tingkat paling bawah mungkin RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke pelosok negeri ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, dan sebelum ditutup mungkin kami sampaikan terima kasih terlebih dahulu di atas capaian ZIS Fitrah walaupun hanya off balance sheet. Jadi kami menerima laporan ZIS Fitrah di tahun 2024 Ramadan tahun kemarin itu alhamdulillah Cengkareng seingat saya sebesar 300 juta walaupun hanya angka masuk dan terdokumentasikan di Basnas Bajis. Terima kasih DMI tingkat kecamatan mungkin Ustadz Hazami, dan yang selanjutnya masih bisa dioptimalkan adalah Idul Kurban. Tahun kemarin diinisiasi oleh DMI Kecamatan Palmerah. Jadi kadang sesuatu yang biasa itu terlewatkan untuk dicatat. Dan ketika kami arsipkan, kami catat, hasilnya itu sangat luar biasa, bapak-bapak semua. Di Kurban tahun 2024 kemarin, Idul Kurban walaupun saya yakin belum maksimal, sekecamatan Palmerah angkanya itu mencapai 6 miliar. Itu hanya baru satu event Idul Kurban, dan itu belum Idul Fitri. Jadi ada sekarang yang intinya pencatatan off balance sheet. Di sini kami mencoba menginventarisir, mendokumentasi setiap usaha masyarakat dalam berzakat, berinfak, bersedekah, yang mana ini sangat bermanfaat bagi agama. Dan kadang yang kecil-kecil begini, yang karena biasa, bukan masalah kecil, kadang karena menjadi kebiasaan itu terlewat untuk diarsipkan bagi kiai. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kerjasama Basnas Basis dengan DMI dan unsur masyarakat semua bisa dilanjutkan. Salah satunya mungkin di zakat fitrah dan zakat Idul Kurban lah, mungkin bisa dioptimalkan lagi. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para peserta, tadi Kiai menyampaikan penyelenggara zakat bukan berpatokan kepada zakat kita tapi ada zakat mal, zakat provinsi sebagainya. Inilah sumber yang bisa dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat. Ditambah lagi sama Basnas, bagaimana kelembagaan itu memiliki sebuah legalitas. Ya, NU melalui Lajisnu akan memainkan peran itu agar NU memiliki sebuah kekuatan langsung masuk kepada lembaga-lembaga grassroots bawah sebagai proses pendampingan dan pembinaan. Nah,
Oke, lanjut kepada pembicara yang ketiga dari Kiai Haji Salmin Hasyim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah hadatul kurama, orang tua kita Kiai Abdul Rahman Shaheh dan juga yang saya hormati segenap panitia LTM Lembaga Takmir Masjid yang dalam hal ini diwakili oleh teman-teman LTM dan juga Lajisnu. Wabil khusus Ketua PCNU yang hadir pada hari ini tapi tidak di tempat ini, beliau insya Allah hadir di tempat ini. Dan yang saya hormati juga sahabat dari Basnas Bapak Heru beserta rekan-rekan dan juga para jamaah, para musawirin, para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Yang wabil khusus para amilin yang mustahikin, ya, amilin wal mustahikin, orang amil yang berhak menerima zakat itu mustahik, yang hadir pada siang hari ini. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman Islam serta sehat walafiat sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Sayyidil Arab wal Ajam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa salawat pada beliau dengan harapan nanti yaumil qiyamah kamu mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kalinya tentunya saya nggak panjang kalam, nggak banyak bicara, berhubung sudah waktu kita akan mengadakan diskusi aja bicara kita pada hari ini terkait tentang masalah amil zakat yang memang ini menjadi persoalan yang selama ini kita hadapi khususnya di kalangan kita orang-orang Islam ketika menyambut atau ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Terkait tentang masalah amil, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Yang menjadi garis bawahi adalah wal amilina 'alaiha, yaitu amil. Nah, lalu apakah itu amil? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, amil itu yakni as-su'ad wal jubah alladzi yab'asuhu al-imam. Yang menjadi baris bawahnya adalah alladzina yab'asuhu al-imam, yaitu orang yang diangkat oleh imam. Jadi amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam atau oleh pemerintah. Kemudian dalam kitab Fathul Qarib adalah al-amilu man ista'maluhu al-imam, yaitu orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah itu mempunyai undang-undang. Undang-undang itu dikuatkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah mengeluarkan bahwasannya yang berhak yang tentang masa pengolahan zakat itu diserahkan kepada Basnas, ya, amil zakatnya. Las itu bersifat dari Lajisnu ataupun jadi dari lembaga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu las, ya. Muhammadiyah las, oke, ya. Las. Tapi kalau dari pemerintah itu adalah Basnas. Itu legalitasnya.
Nah, orang yang diangkat, yang jadi amil ini itu harus resmi diangkat oleh Basnas ataupun dari Las. Wabil khusus dari Basnas, ya dari Basnas harus diangkat. Kalau nggak diangkat atau tidak disahkan, di SK-kan oleh Basnas sebagai legalitas formal, legalitas yang resmi dari pemerintah, maka orang tersebut atau muzaki yang bayar zakat kepada selain amil maka tidak sah zakatnya. Yang menjadi kenyataan pada kita pada saat ini kita adalah ketika kita sebagai muzaki membayar zakat kepada panitia zakat yang ada di masjid dan di musola. Nah, panitia zakat yang ada di masjid, ada di musola itu sebagai mewakil muzaki, orang yang mewakil atau sebagai orang yang mewakili orang yang berzakat. Ketika kita berzakat kepada panitia zakat, maka zakat yang kita serahkan kepada panitia itu belum resmi atau belum sah diterima. Kalau belum ditasarrufkan kepada mustahiknya, maka zakat kita masih tergantung. Ketika zakat kita masih tergantung, lalu setelah hari raya zakatnya itu masih ada, zakat fitrahnya itu masih ada. Ini menjadi masalah. Zakat fitrahnya masih ada. Ini yang menjadi tanggung jawabnya siapa? Panitia mau tanggung jawab nggak? Belum tentu. Kita yang membayar zakat, sah nggak zakat kita ini? Kita nggak tahu juga. Padahal yang kita ketahui bahwa pahala kebaikan orang berpuasa itu tergantung antara langit dan bumi sebelum dia membayar zakat. Kalau sudah bayar zakat baru diangkat kebaikan atau pahalanya. Kalau sudah bayar zakat. Nah, kalau masih tersimpan di dalam masjid sampai hari raya belum selesai atau masih ada dalam masjid, ini zakat siapa? Kan jadi masalah nggak? Jadi masalah. Makanya panitia zakat pada saat ini dari tim kami dari Lajisnu, LTM, kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil yang kemarin kami mengadakan bahsul masail pada hari Rabu di kantor PCNU. Bahkan bahsul masail sebelumnya sudah kami adakan di Pondok Pesantren Al-Wasilah. Itu mengatakan kita perlu mengadakan atau mengangkat amil tiap-tiap masjid ataupun musola agar muzaki orang yang bayar zakat pada saat itu sudah resmi, sudah sah. Karena orang bayar zakat atau muzaki bayar zakat kepada amil itu walaupun belum ditasarrufkan sama si amil udah sah zakatnya. Udah sah belum? Sah zakatnya. Karena apa? Karena amil bagian daripada mustahik. Maka ini semua adalah amilin al-mustahikin, amil-amil yang berhak menerima zakat. Berarti sampean ini adalah orang-orang penerima zakat. Menerima zakat ada. Padahal Nabi sendiri itu nggak mau menerima zakat. Karena apa? Zakat itu adalah kotoran. Berarti kita suka dengan kotoran. Aduh, repot dah. Padahal Nabi itu nggak suka, nggak mau menerima zakat. Nabi itu hanya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah lawan Nabi. Kalau zakat nggak terima. Maka kalau menerima zakat berarti kita menerima kotoran. Kalau kita sudah menerima kotoran berarti kita suka dengan yang kotor. Masya Allah, kan kayak gitu. Nah, amil yang sudah kejadian-kejadian yang sudah nyata seperti itu ya sudah ada lah di masyarakat. Makanya pada tahun ini atau tahun ke depan selanjutnya kita akan membereskan semuanya agar para muzaki, orang yang bayar zakat itu benar-benar sah, sudah benar-benar yakin ketika dia menyerahkan zakatnya kepada amil. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah perundang-undangannya pun sudah ada, undang-undang pemerintah nomor 23 tahun 2011, kemudian dikuatkan dengan perkum dengan peraturan pemerintah ya tahun nomor 1 tahun 2008. Itu kan sudah kuat undang-undangnya. Artinya pemerintah sudah menyerahkan kepada lembaga yang sudah resmi dari pemerintah yaitu Basnas. Nanti Basnas ini akan menerbitkan SK Amil kepada sampean-sampean semua. Dan SK Amil ini kata Kiai Abdul Masohe, SK ini bukan hanya berlaku pada tahun ini aja, bukan berlaku hanya untuk bulan Ramadan ini aja, tapi bakal berlaku abad dan abad mungkin. Ya, abad dan abad selama-lamanya lah, selagi dia masih hidup.
selagi dia masih hidup. Kalau udah gak ada yang hidup, jangan gantilah ya. Selagi dia masih hidup, tetap dia sebagai amil. Nanti SK-nya dari beliau, dari Basnas sebagai legalitas formal dari pemerintahnya, kemudian sertifikatnya dari Lajisnu. Biar para muzaki membayar zakat itu benar-benar sah, nggak merasa khawatir zakat dia sudah ditasarufkan atau belum. Ketika sudah bayar muzaki kepada amil, ya sudah resmi bayar zakatnya, sudah sah bayar zakatnya. Ya, kalau panitia zakat, kalau sudah kemarin kita bahas itu kan dalil-dalil masalah amil itu sudah banyak lah. Ya sudah banyak apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Sudah nggak perlu dipertanyakan lagi tentang masalah amil zakat, tentang masalah zakat. Dalil-dalil zakat dan amil itu banyak, ya banyak. Kemudian kalangan NU sendiri itu hanya sebagai ikhbar, belum isbat. Ikhbar itu hanya mengkhabarkan kepada kalangan-kalangan Nahdiyin, kepada warga-warga Nahdiyin. Belum ada pengisbatkan dari pemerintah. Makanya wasilah ini ya ini terus kita memberikan ikhbar, kemudian nanti diisbatkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah mengisbatkan melalui Basnas atau pengelolaan zakat yang jangan tangan dari Basnas ini, ya sebagai isbat pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Ya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dipahami. Nanti mungkin ada lembaran-lembaran yang menguatkan dalil-dalil ataupun juga tabir-tabir tentang masalah amil zakat, tentang masalah zakat yang akan diberikan oleh panitia, oleh LTM ataupun juga dari Lajisnu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga-lembaga masjid, mushola dan lainnya bisa memiliki peranan dan tanggung jawab sampai tuntas gitu, enggak setengah-setengah. Oke, bapak-bapak, ini lanjut ya, lanjut kan nih? Ya, siapkan aja pertanyaan-pertanyaannya. Ini kita masuk pada dunia teknis dan efeknya gimana, langkahnya gimana agar pelaksana amil zakat di lembaga-lembaga itu memiliki sebuah pemberdayaan umat yang semakin maju, semakin berkembang. Oke, termin yang pertama saya minta 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto dari Masjid Jamiatul Khair, Kapung, Rawagabus. Pertanyaan yang pertama ingin saya tujukan kepada Basnas Bajis DKI. Itu berkaitan dengan legalitas ataupun SK yang dikeluarkan kepada hamil. Di situ tergantung pengurus, namanya adalah UPZ ya, misalnya UPZ. Nah di sini yang saya tanyakan itu, apakah setelah mendapatkan SK ataupun legalitas itu seluruh yang tercantum nama-namanya di pengurusan UPZ itu apakah berhak untuk menjadi amil zakat ataukah hanya ketua adanya saja? Berarti nanti ketika ada muzaki datang ke masjid, apakah dia yang termasuk dari pengurus-pengurus itu bisa menerima zakat ataupun dia bisa dijadikan sebagai mewakil dari mustahik, ataukah hanya si pengurus itu hanya sebagai mewakil muzakat? Itu pertanyaan saya pertama untuk masalah SK-nya. Apakah SK itu berlaku untuk semua pengurus ataukah hanya satu orang saja, yaitu ketua aminnya saja? Kemudian yang kedua pertanyaannya, SK itu atau legalitas itu apakah ada masa kadaluarsanya? Kalau memang ada masa kadaluarsanya, berapa bulan atau berapa tahun? Apakah memang nanti ada upgrade SK atau tidak? Itu yang pertama untuk Basnasnya. Kemudian yang kedua ditujukan kepada MUI dan juga Lajisnu yang berkaitan dengan hukum zakat tersebut. Ini permasalahannya yang sudah berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah mengenai zakat uang tunai yang memang Imam Syafi'i tidak ada zakat uang, tapi di masyarakat sudah berkembang menggunakan zakat uang.
Nah, zakat uang ini kemudian terkumpul di masjid. Apakah boleh zakat uang itu, uang tunai itu dikelola oleh amil ataupun oleh pengurus ataupun panitia diberikan dengan yang lainnya, misalnya sembako gitu kan? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Karena memang ada beberapa yang sudah saya lihat dari uang zakat fitrah itu yang terkumpul kemudian dikelola oleh panitia dengan membeli sembako campur antara yang beras dapat, sembako juga dapat kepada mustahiknya. Itu yang menjadi pertanyaan dan juga untuk Gisma. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatar Muda dari Masjid Mujahidin Rogo. Saya bertanya singkat saja, yaitu saya sebagai panitia yang juga, itu bolehkah apakah perlu tidak kabul itu Pak? Karena jual beli juga kan pakai jam kabul. Yang pertanyaan satu itu Nikah di jam kabul, Pak. Nikah di jam kabul. Iya. Nah ini kita menerima gitu Pak, dengan kita pakai perlu harus pakai jam kabul. Dan kedua, saya menyalurkan membentuk format Pak. Gimana? Itu kemudian di lingkungan saya jadi yang tahu bahwa yang berhak menerima, yang berhak yang berhak menerima itu gimana Pak? Bolehkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rizik, perwakilan dari Masjid Jaminul Iman Bising Connect. Izin bertanya untuk Pak Yai dan Basnas atau Lazisnya juga, jika seandainya setelah pelatihan ini kan kita diresmikan sebagai amil, namun jika saat pelaksanaan zakat fitrah seandainya seorang amil ini itu nggak bisa hadir ketika menerima penyaluran zakat, apakah seorang amil itu boleh mewakilkan atau memberikan tugas kepada di bawahnya atau kepada panitia zakat yang lain, sedangkan yang datang pelatihan itu hanya 1 atau 2 orang? Itu yang pertama Pak Yai. Kemudian selanjutnya, apakah jika seorang itu sudah resmi menjadi seorang amil dan beras zakat fitrahnya itu tercampur, dalam artian si A zakat, kemudian ada si B juga zakat, nanti ada potensi berasnya itu tercampur, maksudnya berasnya si A akan balik lagi ke si A lagi gitu Pak Yai. Jadi jika seorang itu sudah jadi amil, apakah boleh seperti itu Pak Yai? Mungkin 2 pertanyaan itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai dan Bang Heru mewakili, izinkan ataupun perkenalkan saya Saudara Ahmad Ru'yat dari Basnas Bajis Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Pak Ketua Koordinator Wilayah Jakarta Barat. Ingin menjawab dari pertanyaan pertama Pak Yaksa ya, Masjid Jamiat Khair Kapuk. Pertanyaannya yaitu tentang unit pengumpul zakat UPZ itu. Jadi UPZ singkatan dari unit pengumpul zakat, di bawah naungan DMI ya, kalau masjid itu izin ya, mohon izin. Jadi Dewan Masjid Indonesia, kebetulan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini DMI diketuai masih oleh Pak Kiai Zainal, betul? Pak Kiai Zainal. Alhamdulillah pada waktu tahun kemarin itu ada pengumpulan ataupun pelaporan tentang zakat fitrah sebagaimana yang disampaikan tadi sama Pak Heru.
Dari Cengkareng itu alhamdulillah yang terbanyak ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hazami ini yang zakat fitrah. Berikan aplaus. Alhamdulillah, amin. Semoga kami berharap untuk ke depan seperti yang Pak Kiai sarankan, bukan hanya di zakat fitrah saja. Makanya perlunya ataupun urgensi pembentukan unit pengumpul zakat untuk tidak hanya menerima zakat fitrah saja, tapi ada juga zakat mal, bisa juga fidyah, bisa juga nazar ya, pembayaran nazar, ada juga kafarat ataupun yang bersangkut paut dengan adanya taklif ya, kewajiban baik maupun perorangan maupun kelembagaan. Bisa juga dia menerima dari zakat mal, misalnya di lingkungan masjid ada pengusaha, ada pejabat, bisa disalurkan di masjid, kepanjang tanganan dari kelurahan juga, dari jamaah masjid juga ininya. Jadi bisa juga naungannya, tapi tetap diawasi, dimonitor, dibina oleh selaku regulator itu Basnas RI sampai Basnas tingkat kota. Selaku ini yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa kita laksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi artinya pembentukan UPZ ini nanti akan kami sederhanakan dengan pengisian link Google Form, di mana link tersebut pertama ada usulan permohonan untuk pembentukan UPZ unit pengumpul zakat. Jadi mewakili bukan hanya yang hadir di saat ini, tapi mencantumkan nama-nama kepengurusan di dalamnya, baik itu ketua sampai bendahara, sekretaris maupun anggota. Jadi supaya di mana nanti dia menjalankan tugas sebagai UPZ sudah legal, sudah jelas, karena memang UPZ ini kaitannya dengan administrasi. Jadi kecakapan, kelengkapan administrasi baik dari mana itu pengumpulan maupun penyaluran. Kalau pengumpulan bisa jadi dari yang kita terima ataupun yang diterima oleh lembaga masjid, dari muzaki, personal, maupun bisa juga perwakilan itu tadi ya, dari perusahaan ataupun dari ini, bisa juga dari organisasi kemasyarakatan lainnya. Itu izin menjawab itu. Jadi UPZ itu ada masa kadaluarsanya ada, yaitu selama sebagaimana tertuang ataupun tercantum di SK itu 5 tahun kurang lebih. Jadi dalam SK itu tertuang 30 itu habis masa ini. Selama 5 tahun itu nanti ada monitoring, pelaporan baik itu zakat fitrah, uang. Kemudian kalau ada yang dibelikan sembako dikasih juga kepada mustahik, boleh. Yang penting waktunya itu sebelum sholat Id dilaksanakan, zakat yang terkumpul itu harus sudah selesai ditasarrufkan. Pakai ijab kabul apa enggak nih yang kedua. Kalau udah zakat, saya mau zakat, sudah jadi sudah. Ya kalau sudah saya mau zakat sudah jadi. Ya, enggak pakai ijab kabul. Cuman kalau di kita jangan, panitia harus siap. Nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri itu begitu, harus siap, jangan melawan arus. Nanti wah ini karena udah ikut pelatihan ambil zakat, wah ini ada model baru gitu, jangan. Aliran baru, jangan. Ya kita ikutin aja adat kebiasaan, walaupun itu sah, boleh saja. Kemudian pakai korlap memang bagus. RT itu, nah inilah tadi dikatakan kepanjangan dari Menteri Agama pemerintah terus sampai ke bawah. RT juga bagian dari pemerintah.
Nggak boleh RT RW di kampung kita diem aja nggak ngurusin zakat. Ya, itu RT mesti diberdayakan, kan ada gajinya dari pemerintah. Ngumpulinnya RT, nanti bagiinnya juga RT begitu. Jadi jangan mau doang jadi RT, tapi gila bagiin rakyat yang lain kagak dibagiin, mustahil buat turu-turu dia doang lagi. Tuh RT sambar geledek begitu. Nggak kena itu begitu tuh ya. Kemudian mesti ada korlapnya begitu ya. Nah udah itu aja mungkin yang tercantum tadi sudah. Gimana yang tercantum? Iya yang resmi itu tadi. Kalau resmi sudah ikut pelatihan, ada sertifikasinya, ada SK-nya, kan resmi jadinya. Itu jadi yang dimaksud untuk buat tertib administrasi amil zakat ini, ya inilah kita kerjasama dengan Basnas. Jadi upaya-upaya kita terhadap pembelajaran memperbaiki amal ini mesti begini ya. Waktunya sebentar, cuman panitianya pintar, mestinya sebelum puasa biar dapat ngopi, biar dapat makan. Ini hari gini mana nggak ngapa-ngapain ya. Mata gua ngantuk belum ngopi. Jadi ini mestinya ya. Dan jangan kali ini aja. Ini nanti biar diadakan mungkin setahun 2 kali gitu ya. Jadi untuk persiapan kan gak mesti Ramadan doang. Jadi setahun 2 kali lah kerjasama dengan Basnas, LTM, DMI, Lajisnu, NU, DMI. DMI ini mesti kerja. Udah hibahnya banyak banget tuh, kemanain lo? Ya, itu saja mungkin tambahan. Baik, saya nambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai sudah panjang lebar. Dalil-dalil pun sudah diterima, ya baik itu dari MUI, dari hasil Bahsul Masail PBNU ataupun juga dari PCNU sudah ada. Ya, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika si muzaki bayar zakat kepada panitia zakat, yang notabene panitia zakat itu adalah mutabarri. Mutabarri itu adalah orang yang sukarelawan. Nah, ketika dia bayar zakat kepada panitia zakat atau mutabarri atau sukarelawan, kemudian zakat tadi dikumpulkan oleh panitia tersebut. Nah, ketika sudah dikumpulkan, ingin dibagikan, ternyata balik lagi kepada si muzaki. Nah, ini zakatnya gimana? Itu zakatnya nggak sah. Tapi ketika zakat itu diterima oleh panitia, oleh amil, itu sah. Ya, itu berasa nyampur itu kan. Nah, kan tadi kan pertanyaannya bagaimana Pak zakat yang berasnya tercampur, kemudian balik lagi kepada orang yang bayar zakat atau muzakinya sendiri. Dan itu nggak sah. Kalau itu yang menerima adalah mutabarri atau panitia zakat. Tapi kalau yang menerima amil, sah zakatnya karena sudah menjadi hak miliknya amil. Amil terserah mau ditasarufkan ke atau tidak ke, apa mau digondol dewe ya rompo nggak apa-apa karena udah haknya dia, kan begitu. Asal kuat aja bawa dosanya kata Kiai, gitu aja udah. Yang penting ketika si muzaki bayar zakat kepada amil, udah sah zakatnya. Terserah amil itu mau ditasarufkan atau tidak, atau dikasih sama yang lain atau tidak, itu terserah amil. Maka beruntung sekali anda semua menjadi amil al-mustahiqin. Gitu. Jadi udah orang yang berhak menerima zakat, terserah nanti mau dikasih atau tidak ya terserah amil lah, ini mau ngasihnya bagaimana ya. Yang penting kita sudah mengesahkan atau menerima zakat dari si muzaki. Ketika muzaki bayar zakat kepada kita, kepada amil itu, maka sudah sah zakatnya. Seperti itu aja ya. Jadi nggak sah tadi kalau tercampur ya, kalau itu bayarnya kepada panitia. Tapi kalau pada amil nggak apa-apa, jadi sah. Ini udah kita bahas kemarin di PCNU tentang masalah tercampurnya zakat. Dalil-dalil sudah ada kayaknya di situ.
nggak perlu saya bacakan lagi lah. Ya. Ya. Kenapa zakat diartikan dengan Az-zakatu ditukhri, untuk membersihkan, dituhril mal, untuk membersihkan. Kalau zakat mal dituhril mal, kalau zakat fitrah dituhril badan, untuk menjakat, untuk mensucikan badan. Jadi zakat mal itu untuk membersihkan harta kita yang kita dapat. Mungkin harta kita ada tercampur dengan perkara-perkara yang fasik, misalnya perkara-perkara yang nggak jelas lah, perkara-perkara yang nggak jelas, nanti dibersihkan dengan zakat mal. Kalau badan kita banyak kesalahannya, banyak salahnya nih, banyak dosanya ya. Salah satunya zakat fitrah itu untuk membersihkan atau mensucikan badan kita. Biar apa? Biar suci juga badan kita, biar fisik kita juga menjadi suci. Makanya zakat itu kan terus kepada semua orang. Orang miskin pun ketika dia bayar zakat, ini hanya pengetahuan aja ya. Orang miskin pun bayar zakat, kemudian ketika dia bayar zakat pada Aminah tahu bahwasanya dia orang miskin dan dia berhak menerima zakat. Kata Aminah, udah kamu kasih buat kamu aja. Ketika diterima, ini saya terima nih. Ini beneran rahasia ini. Ini rahasia ini. Ini saya terima nih. Saya terima oleh Amir, kemudian dibalikin lagi oleh kepada si Amir, kepada orang yang bayar zakat tadi, karena si muzaki ini ketahuan adalah orang fakir atau orang miskin. Nah, orang pak yang si muzaki yang orang fakir ini dipegang sama dia. Kalau dikasih lagi sama anaknya, terus dikasih lagi sama bapaknya, dikasih lagi sama adenya, itu sah. Satu kantong bisa satu keluarga. Tapi ini rahasia, ini mah bener Kiai. Kalau ketahuan ini, cuman kita panitia ambil zakat ini dapatnya dikit doang terjadinya, kan kayak gitu. Ya seperti itu Kiai. Terima kasih. Langsung saja Samsudin dari Sahabat Semua. Mohon pencerahannya para Kiai. Jadi kita sudah melaksanakan satu pelaksanaan dulu sebelum adanya dilantik seperti ini. Kami itu disebut namanya panitia zakat. Ketika melaksanakan panitia zakat itu ada list yang memang kita berikan kepada masyarakat. Itu ada zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Ada 4 unsur itu. Sehingga panitia kami bentuk dengan remaja masjid dan beberapa tokoh seperti itu. Namun ketika kami memberikan zakat itu sudah terkumpul, kita memberikan kepada mustahik, ya mustahik sampai 200 sekian dan sebagainya. Nah, ada zakat yang disebut namanya uang. Ketika kita uang itu berikan kepada mustahik, itu nggak seukuran zakat yang sesungguhnya. Jadi ada yang bagian 25.000 seperti itu jenisnya. Apakah memang itu kita dimakruh? Yang kedua adalah ketika kami memberikan hadiah kepada adik-adik ini, waktu itu kita berikan yang namanya beras, ya. Beras memang agak lebih, kita berbagi sekian. Jadi kita berikan beras itu namanya beras fitrah. Dari beras fitrah itu, ini ya saya mohon pencerahannya gitu. Apakah yang kita lakukan itu ya sudah dalam koridor, karena ini masalahnya tanggung jawab ya seperti itu. Yang kedua adalah sebelum kita adanya yang namanya seperti ini, kita panitia itu dibentuk adalah dari masjid. Masjid itu bagian pentakbiran. Apa kita disebut amilin itu? Masalahnya tanggung jawab di situ. Karena kami yang memberikan itu, tapi memang kami salurkan semuanya, ya seperti itu. Cuma mohon pencerahannya. Apakah kami sudah bertanggung jawab sebagai amilin atau memang waktu itu hanya sebagai panitia? Itu persoalannya yang memang sangat yang tadi diterangkan. Kita tanggung jawab masalah ya, kepada Allahnya ini. Kita takutnya
kita berikan kepada yang salah tadi, karena kita sebagai panitia ya. Perkenalan dari Masjid Al-Amanah Satpasim Polda Metro Jaya. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber mengenai fidyah. Saya mohon pencerahan takaran antara mud dengan beras, kira-kira umpamanya beras 50 liter dijadikan mud menjadi berapa? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Samsudin, panitia zakat itu ditunjuknya oleh pengurus masjid ya. Setelah nanti pelatihan dengan sertifikat dan SK dari Basnas, maka pengurus-pengurus masjid mesti memperhatikan orang yang sudah mendapatkan sertifikasi dan SK itu ya. Jadi masjid itu bapak-bapak ini mesti nanti sudah di SK-kan ya, sudah siap menjadi panitia amil zakat. Kemudian pembagiannya kalau dari 100% hasil dari zakat, infak, sodako dijadiin satu dulu 100%. Dari 100% itu dibagi 3, 60% untuk mustahik yang pukoro, masakin, du'afa ya, di situ tuh yang 60%. Yang 30% ini haknya sabilillah. Siapa tuh haknya sabilillah? Adalah orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Siapa mereka? Ya. Bisa jadi kan masjid itu kadang-kadang ada orang luar yang minta ke masjid, entah bener apa enggak, ya minta ongkos mau pulang. Ada kan begitu tuh? Yang kurang asemnya lagi mau alaf tuh. Tuh kalau mau alaf tolong perhatiin, jangan dijadiin apa? Kedok mualaf dia mau masuk Islam tapi ujung-ujungnya mau ngakalin duit pengurus masjid. Ada nggak begitu? 2-3 kali. Kalau benar dari yang sabilillah tuh 60% haknya fuqara, masakin, du'afa dan sejenisnya, 30% tuh tadi sabilillah. Ya, sabilillah itu tadi tuh apa ada yang datang, apa ada yang minta ke masjid, ya kan? Itu haknya sabilillah. Benar-benar kehabisan ongkos dari situ. Kemudian masjid gak berhak menerima infak, zakat dan sedekah. Pembangunan masjid, renov masjid gak ada haknya. Tapi ketua panitia pembangunan masjid punya utang sama material. Bukan masjidnya yang punya utang, tapi orang yang bangun masjid yang utang tuh. Apa namanya bahasanya? Gori. Ada kan tuh masjid musolanya yang masih punya utang. Nah itu dia gorib tuh. Nah dari yang 30% itu kemudian dibagi, kemudian dialokasikan buat bayar material, karena bangun masjid bukan masjidnya yang berhak, bukan masjidnya yang punya utang, tapi panitia pembangunan masjid dalam kategorinya gorib. Selesai di 30%, 60%, tinggal 10%. 10% buat panitia itu 10%. Jadi jangan dihitung kebanyakan panitia sama fuqara masakin. Panitia cukup 10%, itu pun kalau dia mau ambil. Kalau enggak dia mau ambil, ya sudah kasih saja ke sabilillah, campurin. Kalau sudah kita bagi, ya kan, udah tuh selesai. Yang hak sabilillah masih ada di masjid, tapi dipegang oleh
panitia ambil zakat. Nah sisanya 3 hari lagi ini masih banyak yang datang, ya kan? Masih banyak yang datang. Nah, kadang-kadang nah ini dikumpulin, dicatat namanya, ya. Kemudian panitia ini juga untuk zakat itu pemberian dia mengeluarkan zakatnya sebelum sholat id sah zakat, tapi setelah sholat id itu sedekah biasa. Nah kalau panitia mentasarufkannya, membagikannya, enggak tergantung dengan waktu. Tadi itu yang malam takbiran masih banyak aja kasih, memberikan, pegang, kemudian kumpulin. Nanti bagaimana sewaktu-waktu habis lebaran, ada lagi fuqara, masakin, anak yatim, orang nggak punya. Fungsi zakat, infak, sedekah adalah jangan sampai di malam hari raya ada orang yang kelaparan. Habis lebaran kelaparan lagi. Jadi banyak kelaparan, sembakonya mahal ini. Itu panitia zakat jangan dihabisin zakatnya ketika itu saja. Jadi yang tadi ketinggalan zakatnya siap-siap untuk habis lebaran. Ada anak-anak yatim, fuqara, masakin, du'afa yang belum punya duit mau balik ke pesantren. Ada nggak begitu? Nih fungsinya sabilillah. Merinding saya kalau ingat ini, merinding nih. Ketika dia habis bulan lebaran, habis Syawal mau berangkat, ini panitia amil zakat masjid ini mesti peka. Disinilah fungsinya SK dari Basnas. Fungsinya kita ikut pelatihan amil zakat. Nanti dari hasil yang sisa-sisa tuh menjelang lebaran di takbiran, keluarkan habis lebaran buat mereka yang mau berangkat ke pesantren, ongkosnya kurang, ibunya karena yatim belum dagang nasi uduk. Ini dari sini nih sabilillahnya nih. Paham? Kayak kemarin lebaran kapan tuh yang waktu di lockdown pertama? Hah? Iya, 2020 kan? Yang bulan puasa tuh orang udah susah nyari makanan. Sedangkan panitia ambil zakat belum ngeluarin kan? Belum ngumpulin kan? Zakat itu boleh jadi khobar muqaddam, tidak khobar muakhar. Ya, tidak mesti mubtada duluan baru khobar, khobar duluan baru mubtada, bisa. Kemarin kalau nggak ambil inisiatif, berapa banyak yang kemarin kok gitu di lockdown, kemudian pabriknya tutup, nggak bisa beli sembako. Sedangkan kita panitia belum ngumpulin zakat. Kerjasama sama warung yang terdekat, lu bisa nggak ngasih sembako dia no? Satu paketnya berapa? Ada berapa keluarga? Di satu RW, di satu RT, di sekeliling masjid. Jangan sampai dia tidak punya bahan makanan. Ternyata ada yang sanggup. Warung diajak ngomong sama DKM masjid, ini zakat belum dikumpulin. Tapi orang untuk makan, berbuka dan sahur nggak bisa ditunda kan? Jadi diutangin dulu tuh panitia, ketua masjidnya ngutang dulu di warung, dikasihlah sembako buat fuqara masakin. Begitu zakat terkumpul baru dibayar. Itu fungsinya kesalehan, amal soleh, sosial dan kepekaan sosial. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, 1000 rakaat sholat sunnah akan terkalahkan dengan memberikan 1 suap nasi orang yang sedang kelaparan. Jadi bapak-bapak harus ijtihad, berani mengambil keputusan ketika ada orang yang sangat membutuhkan walaupun zakat belum terkumpulkan. Ambil resiko.
Kalau ada orang yang mau nombokin, ada orang yang mau ngutangin, kemudian kita bayarkan, kita panitianya termasuk gorimin, kemudian nanti kalau terkumpul baru kita bayarin. Ini mesti begitu. Itu baru namanya panitia ambil zakat, infak, sodako yang brilian. Jangan sampai di sekeliling kita ada yang kelaparan. Ukuran mud. Mud itu ukurannya, kalau fidyah 1 liter sudah cukup. Lebih itu, nggak puasa 1 hari. Itu adalah ukurannya fidyah. 1 mud itu 1 liter udah lebih. Tapi jangan kebangetan pelit. 1 liter pas bener bayar fidyahnya sah. Ya tambahin kali goceng mah buat beli tempenya begitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau fidyah jenisnya, kalau mud ukurannya. Jadi 1 liter itu udah 1 mud. Kalau zakat fitrah 3,5 liter, kalau kilonya 2,7 dan 2,5 begitu. Ya, literannya. Jadi kalau bayar fidyah sudah nggak usah bayar mud lagi. Fidyah itu jenisnya kita bayar, mud ukurannya, gitu. Ya, udah kan?